Bisnis itu tidak mesti melulu soal modal. Iya. Tapi bisnis itu terkadang juga tentang bagaimana kita berani memulai. Ada salary lebih yang diberikan, sehingga itulah yang membuat semangat kerja dari tim yang ada itu menjadi lebih giat gitu. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Sirtupil Laili, jurnalis tribunlombok.com dalam acara Bincang Tribun Lombok. Seperti biasa, dalam acara Bincang Tribun Lombok ini kita akan berbincang-bincang tentang banyak hal menarik dan inspiratif dari bumi Nusa Tenggara Barat. Dan edisi kali ini sangat spesial karena kita bersama Direktur Utama PT Gerbang NTB Emas, salah satu BUMD unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Samsul Hadi MM. Halo Pak Hadi. Halo. Bagaimana kabar? Baik. Wah, luar biasa, tampak segar Bang. Alhamdulillah, kalau udah ketemu Sir pasti segar. Baik, Alhamdulillah. Siap. Pak Hadi, Ya. saya sangat terkesan ketika datang ke kantor Bapak ini. Ya. Saya adalah jurnalis. Dulu sering meliput di sini Ya. dan cukup sedikit tahulah perkembangan GNE, dan sekarang sudah ada kafenya. Tempatnya aman, enak, asri. Apakah ini menunjukkan wajah baru dari GNE yang sama Bapak Hadi mimpin? Iya, jadi memang suasana kerja yang kita ciptakan itu lebih ke kita dorong menjadi tempat yang cozy ya, tempat yang nyaman, ada ruang terbuka hijaunya, kemudian ada spot untuk berinteraksi karena bekerja itu tidak hanya kepentingan kita, tapi bekerja juga bagaimana kita bisa membuat nyaman konsumen, ya kan? Sehingga kita bisa diskusi dengan santai, lalu kemudian tentu bekerja dengan serius tapi santai gitu. Apalagi Kerja serius tapi santai. Apalagi sekarang dominan di GNE isinya anak-anak muda, jadi butuh ruang ekspresi yang lebih fleksibel, lebih nyaman sehingga kita bisa bekerja dan mencapai target yang sudah ditetapkan. Benar-benar nuansa baru Pak ya. Dan Alhamdulillah. Tribuners, perlu diketahui di eranya Pak Samsul Hadi ini, GNE beberapa kali mendapat penghargaan Top BUMD Award sejak 2020 sampai 2022. Ya. Bahkan Direktur Utama GNE menjadi Top CEO ya BUMD di Indonesia itu. Ya. Di skala Indonesia. Wah, saya jadi penasaran apa sebenarnya yang dilakukan Pak Hadi di BUMD PT GNE ini, karena kami tahu sejak dulu, mohon maaf, GNE mendapat persepsi citranya kurang bagus di Publik ya. publik, dan karena di sini lokasinya juga penataannya kurang bagus, tidak seperti sekarang lah segar itu. Apa yang Pak Hadi lakukan sehingga minimal penghargaan itu merupakan bentuk pengakuan dari publik terhadap kinerja GNE? Sebenarnya yang saya lakukan hanya bekerja sebenarnya. Bekerja. Bekerja, menggerakkan sumber daya manusia yang ada, kemudian kolaborasi. Jadi sekarang zamannya bisnis itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Sekarang itu zamannya adalah kolaborasi, sinergi, dan itu yang kita lakukan sehingga timbul kepercayaan. Kenapa kemudian kita mendapatkan penghargaan itu? Rupanya itu bukan dari sekedar ternyata sudah bisa mendapatkan keuntungan, tapi juga yang dilihat itu adalah tren pertumbuhan, kemudian diversifikasi bisnisnya, kemudian kemanfaatannya bagi masyarakat, dan bagaimana dia bisa membangun hubungan-hubungan kerjasama tidak hanya dengan lokal, tapi kita juga membangun kerjasama dengan BUMN, kita juga membangun kerjasama dengan multi internasional bisnis yang perusahaan swasta, dan kita juga bahkan membangun kerjasama dengan pemerintahan di luar negara kita,
Salah satunya sekarang kita sedang mendapat kepercayaan dari pemerintah Denmark untuk berkolaborasi membangun insya Allah pabrik listrik 20 megawatt dengan dengan teknologi terbarukan. Jadi renewable energy 20 megawatt insya Allah dengan pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, ini sesuatu hal yang baru, tapi kita sudah mulai melangkah ke arah situ. Energi tren masa depan. Betul. Jadi energi terbarukan gitu. Betul. Kita tahu sendiri tren ke depan ini adalah ke green energy ya, green energy dan basis untuk menuju net zero emission yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, oleh negara kita itu 2060. Salah satu yang bisa mendongkrak itu adalah dengan adanya partisipasi dari negara dan swasta dan terutama BUMN dan BUMD berani bergerak di renewable energy itu. Karena itu akan menjadi salah satu faktor mempercepat pencapaian target dari net zero emisi 2060 nasional. Dan untuk diketahui di NTB, pemerintah provinsi, Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur sangat berani menetapkan net zero emisi itu lebih awal, 10 tahun bro. Jadi kalau pusat itu 2060, NTB menetapkan 2050. Wah, arti kan harus ada satu formulasi dan strategi yang kita lakukan untuk menunjang apa yang menjadi semangat pemerintah provinsi. Ini adalah salah satu terobosan yang dilakukan GNE dan sangat inovatif tentunya di dan era sekarang di mana isu lingkungan dan isu energi terbarukan menjadi isu dunia bahkan. Isu dunia. Nah, tapi saya masih belum terjawab pertanyaan saya. Apa yang Anda lakukan terhadap GNE ini adalah perusahaan BUMD yang sudah cukup lama sebenarnya sejak berdirinya. Ya. Jadi sekarang kemudian seperti perusahaan yang gadis yang sedang cantik-cantiknya gitu. Ya. Apa yang Anda lakukan di internal maupun di luar selain terobosan-terobosan tadi unit usaha tadi? Pertama kita lakukan konsolidasi internal. Jadi menyatukan persepsi. Apa sih visi kita? Apa yang ingin kita tuju bersama sehingga bergeraknya itu tidak hanya saya, tapi bergeraknya GNE hari ini adalah pergerakan dari seluruh instrumen yang ada di dalamnya. Lalu kemudian performance, itu penting. Performance itu bagaimana kita bisa meyakinkan mitra kalau performance misalnya kantor kita tidak siap untuk didatangi atau tidak siap untuk menyuguhkan layanan kepada konsumen atau kepada mitra, maka dari itu juga kami anggap penting. Di samping itu juga tentu kita bermitra dengan berbagai mitra penting, terutama mitra-mitra di sektor keuangan. Perbankan itu kita gandeng, sehingga ketika kita punya proyek bareng, itu tinggal kita kerjasamakan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang eranya kolaborasi. Bukan eranya kompetisi. Jadi kita ingin sama-sama berkolaborasi dengan semua pihak dan kita sama-sama tumbuh. Sama-sama tumbuh bisnisnya, sama-sama tumbuh untungnya, ya kan? Ya. Seperti itu. Jadi itu apa istilahnya membangun kebersamaan. Kebersamaan. Kan dulu sempat di GNE ini juga banyak. Tadi konsolidasi internal itu mudah apa tidak? Ya, maksudnya kan dulu ada generasi lama sama perwakilan Abang Hadi tadi sebut bahwa rata-rata generasi milenial tadi itu. Iya, kan sebenarnya bagaimana kita menciptakan habit ya, habit kerja di dalam internal perusahaan. Dengan sendirinya teman-teman yang tidak menyesuaikan diri, maka dia akan mengeliminasi diri atau tereliminasi seperti itu. Jadi kalau dia sadar bahwa sekarang habit kerjanya adalah lebih cepat, lebih adaptif, maka ketika dia tidak bisa menyesuaikan, ya sudah tereliminasi sendiri. Iya. Itu ada budaya kerja baru nggak yang dibawa ke dalam tubuh organisasi? Ya, jadi dulu seperti apa itu? Dulu lebih ke dominan yang saya temukan itu adalah budayanya itu seperti hanya
rutinitas gitu. Kantor yang rutinitas, kalau karyawannya masuk jam 8, pulangnya jam 5 ya kan. Nah, kita sesungguhnya ingin mendorong lebih ke hasil ya, lebih hasil yang didapatkan dari kinerja dari tim yang ada di dalam, sehingga terkadang batasan waktu itu kemudian tidak menjadi penting, karena yang dia tuju adalah bagaimana hasilnya itu bisa tercapai. Tapi tentu ketika melewati batas yang ditetapkan dari sisi tenggat waktu bekerja, maka kita apresiasi dengan adanya lembur dan yang lain-lain. Ada salary lebih yang diberikan, sehingga itulah yang membuat semangat kerja dari tim yang ada itu menjadi lebih giat gitu. Lebih giat. Jadi ada etos kerja yang dibangun dari dalam ya. Jadi betul-betul. Nah, ini suara apa, Pak? Nah, ini kita punya produksi. Sekarang kami sedang memenuhi PO dari perusahaan nasional di Surabaya untuk kayu snorkeling. Kayu snorkeling. Jadi kita sekarang menghidupkan industrialisasi kayu. Jadi kayu yang keluar dari NTB, terutama kayu-kayu kualitas terbaik itu sudah diolah, sudah di industri. Ini menjawab apa yang menjadi visi besar gubernur, yaitu menumbuhkan industrialisasi di seluruh sektor, termasuk salah satunya adalah sektor usaha di bidang hasil hutan, kayu dan hasil hutan. Nah, ini sudah mulai kita penuhi, dan mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa bergerak, dan yang kita lihat itu nilai tambah dari hasil produksi itu. Jadi kalau dulu misalnya harganya 12, setelah dia dikirim menjadi harga 25, itu kan ada nilai tambah. Nah, kemudian di sini kita juga ada mesin produksi baja ringan, ada produksi spandek, kemudian juga ada produksi hasil beton, ada paving block, ada unit, ada kerep, ada bois, kalpet, itu yang kita produksi untuk memenuhi kebutuhan material konstruksi yang ada di NTB. Wah, Pak Adi banyak sekali unit usahanya gini ternyata ya. Mungkin banyak tribuners di rumah yang mungkin belum paham. Ini GNE ini unit usaha core bisnisnya apa sih sebenarnya? Ya. Ke arah mana? Kalau nggak salah juga dulu sempat banyak yang mempertanyakan GNE ini mau core-nya fokus kemana? Dan setelah saya lihat beberapa profilnya juga banyak sekali unit-unit usaha, konstruksi, bahkan sampai sumber daya manusia atau penyiapan tenaga kerja. Itu boleh dijelaskan kepada Tribuners di rumah. Baik, jadi apa sih core bisnis dari GNE? Baik, jadi kami perlu jelaskan bahwa GNE ini adalah badan usaha milik daerah Provinsi NTB satu-satunya yang bergerak di bidang aneka usaha. Jadi kalau yang lain itu ada Bank NTB Syariah, ada Jamkrida, ada BPR, semuanya bergerak di bidang keuangan. Kami ditugaskan oleh pemerintah provinsi bergerak di seluruh sektor aneka usaha. Makanya 1 tahun belakangan ini untuk mengambil seluruh potensi bisnis yang ada di NTB, maka kita sepakati bahwa GNE ini menjadi holding company, kemudian melahirkan anak usaha sesuai dengan sektor bisnis yang dikonsentrasikan. Misalnya di sektor agrobisnis ada anak perusahaan di bidang agro, kemudian di sektor material konstruksi ada yang bekerja di situ, di sektor jasa konstruksi ada anak perusahaan yang di situ, di sektor energi ada anak perusahaan yang nanti kita siapkan di sektor energi. Bahkan kita juga mendapat penugasan di sektor spam regional untuk Pulau Lombok. Kita juga sedang mempersiapkan itu, termasuk di usaha yang tadi saya sempat cerita di hasil hutan dan kayu. Itu juga anak usahanya. Jadi karena kita memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam, termasuk juga sumber daya manusia yang di NTB khususnya itu memiliki negara lain itu memiliki ketertarikan, ya kan, terhadap SDM kita yang ada di NTB ini. Maka kita perlu juga perusahaan daerah menyiapkan SDM
sesuai dengan skill mereka untuk kita bisa akseskan pekerjaan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Seperti itu. Jadi dalam pemilihan itu, ini kan ada beberapa program kayak ada konstruksi, kemudian ada permesinan juga ada, itu termasuk yang renewable energy tadi itu. Itu zero waste management kalau nggak salah itu. Waste management. Jadi pemilihan itu berdasarkan apa, Pak? Apakah hanya sekedar misalnya dari Pak Gubernur atau Wakil Gubernur pengen begini, kemudian apakah ini betul-betul dipertimbangkan potensinya ada dan punya kira-kira akan punya nilai ekonomi lebih ketika itu digarap? Ini takutnya jangan-jangan semua digarap nanti. Ya, memang tidak fokus seperti yang kita sampaikan tadi, kita aneka usaha. Memang diminta untuk menggarap seluruh sektor. Tapi jangan lupa ada dua hal yang menjadi kewajiban kita dalam BUMD itu. Pertama adalah menghadirkan keuntungan. Karena ketika kita untung, maka kita akan memberikan dividen kepada pemegang saham. Dalam hal ini GNE 100% sekarang sahamnya milik pemerintah provinsi. Yang kedua adalah GNE bisa memberikan dampak ekonomi, dampak sosial kepada masyarakat. Ya, termasuk kita juga inginkan GNE juga menjadi solusi penyerapan tenaga kerja. Maka dengan banyaknya sektor bisnis yang bisa digarap, tentu dengan juga mempertimbangkan faktor yang pertama tadi, adanya keuntungan. Maka itu menjadi keniscayaan untuk kita garap. Maka seluruh sektor kita jajaki, lalu kemudian tentu ada grid ya. Oh, ternyata yang paling cepat menguntungkan ini, kemudian yang untungnya mulai bertahap apa gitu, sehingga ada pengklasifikasian. Sehingga dalam menerapkan kinerja di dalam anak perusahaan yang kita punya, ada yang masih kita support 100%, ada yang sudah mulai kita berikan keleluasaan 50%, ada bahkan yang sudah kita merdekakan dalam artian dia 100% mengurusi dirinya sendiri dan dia tinggal nanti memberikan kontribusi keuntungan kepada induknya, kepada holdingnya. Berarti betul-betul GNE ini betul jadi holding company, unit usaha. Ke depan akan seperti itu berarti? Ya, sekarang kita sudah mulai. GNE menyiapkan diri sebagai holding company di tingkat BUMD provinsi, lalu kemudian nanti anak perusahaan inilah yang menyokong. Kenapa anak perusahaan? Untuk memfokuskan. Jadi satu anak perusahaan di sektor bisnis tertentu sehingga dia fokus mainannya di situ. Kira-kira begitu. Menarik sekali, Bang. Jadi betul-betul BUMD ini bisa bergerak di semua sektor dan memberdayakan sumber daya yang kita miliki berarti. Betul. Nah, tapi ada satu hal yang beberapa sih, bukan satu program atau unit usaha dari GNE yang saya sendiri cukup tertarik dan ingin menggali lebih dalam. Pertama terkait Mahadesa, yaitu Mahadesa, kemudian Zero Waste Management dan motor listrik, kendaraan listrik. Nah, itu kan di daerah lain tidak banyak, Bang Hadi. Kemudian termasuk Mahadesa itu, ini kan inovasi-inovasi yang jarang kita temui di daerah lain. Bisa dijelaskan itu, diceritakan itu bagaimana sih latar belakang? Ya, sebenarnya gini. Unit usaha ini. Kenapa kita ikut mengambil peran dan menganggap itu sebagai potensi bisnis? Desa, ya, BUMDes yang ada itu butuh mitra yang bisa melingkan mereka dengan berbagai mitra, ya kan? Maka keberadaan BUMD di tingkat provinsi penting untuk melibatkan mereka sehingga bisa diakseskan dengan potensi-potensi bisnis di luar dari desanya. Di samping itu, kita juga ingin memotret itu sebagai sebuah potensi, ya kan? Dengan seluruh BUMDes yang ada di NTB bisa terkonek nantinya, maka seluruh potensi baik potensi tadi itu misalnya sumber daya alam, potensi komoditas yang ada di desa yang menjadi kebutuhan baik di dalam daerah maupun keluar daerah, bahkan keluar negeri kita itu bisa kita ambil melalui mereka. Tapi kita punya saluran komunikasinya.
Jadi dari dulu hubungan hierarki struktural kita dengan desa itu lebih kepada hubungan struktural pemerintahan. Desa kemudian dengan berjenjang, di atasnya ada kecamatan, kemudian di atasnya ada kabupaten, di atasnya ada kecamatan, baru kemudian ada negara di atasnya. Padahal ada instrumen bisnis yang ada ini, bro. Di desa. Mulai dari atas. Di atas itu ada namanya BUMN, kemudian di bawah di provinsi ada namanya BUMD provinsi, di kabupaten ada BUMD kabupaten, kemudian ada BUMDes. BUMDes. Jadi inilah yang kita, kalau bahasa ekonominya kita monetizing, dari BUMN sampai ke BUMDes itu kita linkkan. Dan kita buat sistem namanya Mahadesa. Memang ini tidak mudah. Kami sudah menjalankan hampir 2 tahun ini, sedang terus mengemas formulasi bisnis yang terbaik sehingga bisa existing berjalan, kemudian dia bisa eksis. Nah, dalam perkembangannya memang kita mulai dari kebutuhan pokok. Jadi bagaimana kebutuhan pokok di BUMDes itu bisa dipenuhi, lalu kemudian ada kebutuhan lain yang saya sebut tadi, termasuk juga misalnya ketika ada potensi kebutuhan sumber daya manusia. Kita butuh tenaga kerja. Tapi tenaga kerja ini kan kita awam. Apa sih skill yang dimiliki? Nanti ke depannya kita berharap di dalam sistem yang ada di BUMDes itu, mereka akan upload nih. Kami punya 23 tenaga ahli di sektor bangunan. Kami punya 13 misalnya nih, 13 tenaga ahli di permesinan. Kami punya sekian orang pembantu rumah tangga misalnya. Nah, potensi ini kalau digabungkan seluruh NTB dan kita memiliki big datanya, maka akan lebih mudah kita akseskan. Nah, itu. Nah, kemudian dia akan inline dengan program-program bisnis kita yang lain. Misalnya di sektor bisnis kita yang membutuhkan sumber daya mineral misalnya. Di situ ada kebutuhan kita terhadap bahan baku, material. Mungkin ada di desa itu, dia punya potensi, tapi dia kesulitan mengakses pasarnya. Maka kita juga mengakseskan pasar. Atau misalnya BUMDes ingin mengembangkan sektor bisnis peternakan. Yang hari ini misalnya penggemukan sapi. Ada beberapa desa yang menjalankan bisnis penggemukan sapi. SDM-nya dia punya, fasilitas dia punya, tapi modal dia nggak punya. GNE memfasilitasi mereka menjadi off-taker yang menggaransi kepada perbankan. Lalu bank kemudian membantu mereka. Atas dasar apa bank berani membantu? Karena atas jaminan kita. Kita memastikan kelompok peternak yang ada di desa itu mendapatkan bibitnya, mendapatkan pelatihan pakannya, kemudian terakhir juga nanti memastikan bahwa hasil dari penggemukannya kita yang ambil. Gitu. Jadi ini semacam sistem, Bang Hadi. Kami menyebutnya ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis yang terintegral. Melingkan antara BUMN, BUMD sampai BUMDes. Ya. Dan sekarang itu perlibatan masyarakat berarti besar di Mahadesa ya, berarti. Besar, karena di Mahadesa di sana jelas-jelas dikelola secara profesional. Jadi BUMDes yang menunjuk kemudian siapa yang bekerja di dalamnya, lalu kemudian kita yang melatih, ya kan? Lalu kemudian bisnis yang dijalankan, kita yang mengakseskan dia dengan misalnya dia butuh kebutuhan barang apa, kita akseskan. Dia butuh potensi apa, kita linkkan. Seperti tadi dia butuh perbankan, kita linkkan dengan perbankan. Itu sangat bagus sekali, Bang Hadi. Tapi ya, udah berapa banyak desa yang ikut dalam program Mahadesa ini di NTB? Di NTB ini masih sedikit. Ya. Saya ingin sampaikan masih sedikit itu karena apa? Karena tidak mudah. Karena tidak mudah, karena ada persoalan juga di desa itu, ada kondisi politik, ada kondisi sosial dan macam-macam. Tapi dengan kita memulai misalnya sekarang Lombok Barat, kemudian ada juga yang sudah mulai di Lombok Utara dan ada juga mulai di Lombok Tengah, mungkin totalnya sekitar 25 desa ya. 25 desa. 25 desa. Dan di 25 desa pun kita akui ada yang pertumbuhannya bagus, ada juga yang pertumbuhannya tidak bagus. Nah, ini yang terus kita pelajari. Mana sih bentuk idealnya? Gitu. Secara bisnis orang menganggap ini nggak untung, tapi kita punya keyakinan ketika kita ini memaksimalkan seluruhnya dan
dan apa yang kita siapkan dari sisi sistem yang sudah kita bangun ini bisa termanfaatkan dengan baik, disokong dengan permodalan yang cukup, karena sekarang kita sedang terus mendorong yang menjadi kemitraan kita di lapangan dengan BUMDes itu adalah perbankan. Begitu kita satu kesepakatan bersama dan ini bisa meng-hire keseluruhan BUMDes yang ada di NTB, ini menjadi kekuatan baru. Kekuatan baru. Bayangkan bro, untuk kebutuhan pokok saja, satu rumah, satu kakak itu per bulan 500.000. Itu ada yang minimum, ada juga yang di bawah itu. Tapi kita rata-ratakan saja 500.000. Sampai 1 juta mungkin. Kalau di kotaan 1 juta lebih. Kali misalnya 2.500.000 kakak yang ada di NTB. Itu sudah berapa potensi? Memang kalau ngomong sama orang bisnis itu kebutuhannya dihitung. Betul, sangat besar itu yang kita lihat menjadi potensi bisnis. Baru dari kebutuhan pokok. Belum lagi dari kebutuhan saprotan. Belum lagi dari kebutuhan yang hari ini jadi kebutuhan pokok kita juga misalnya kita butuh paket, kuota internet dan lain-lain. Nah ini merupakan satu potensi yang harus kita mulai. Nah prinsip saya bisnis itu harus dimulai, karena kalau sudah dimulai baru kita bisa lakukan evaluasi, baru kita bisa lakukan pemantapan, kemudian nanti ke depannya seperti apa setelah kita lanjutkan ini, baru kita bisa rancang supaya yang sudah dilanjutkan bisa terus berlanjut dan juga menumbuhkan sektor-sektor bisnis-bisnis baru yang tumbuh akibat dari itu. Berarti learning by doing, berarti ya, belajar dari terus melakukannya. Betul. Jadi, nah tadi itu kan tentunya berkaitan dengan desa itu selalu tantangannya tidak mudah. Betul. Ada banyak hal tantangan. Termasuk juga kendaraan listrik. Ini gimana kok berani sekali Gen E, mungkin sekelas BUMN aja belum ada nih, belum banyak lah mungkin yang mengembangkan kendaraan listrik. Tapi Gen E kenapa berani di daerah yang kita nggak pernah kenal industri otomotifnya, tapi kenapa ini kok berani sekali Gen E ingin mengembangkan motor listrik di NTB? Apakah potensinya banyak atau bagaimana? Lagi-lagi sebenarnya itu daya ungkit. Saya melihat pesan yang disampaikan oleh Pak Gubernur dengan adanya industrialisasi, salah satunya adalah memulainya dengan menghadirkan motor listrik. Itu sebenarnya hanya menjadi salah satu daya ungkit semangat kita bahwa ketika kita menginginkan, ketika kita mau dengan komitmen yang kuat, kita bisa lakukan. Dan ini kami motor listrik itu adalah memfasilitasi kreativitas, kemudian ide gagasan dari adik-adik kita yang ada di SMK. SMK ini membuat konsorsium SMK otomotif, lalu kemudian mereka memproduksi. Karena mereka tidak memiliki keterbatasan modal untuk produksi, maka kita memodali untuk produksi. Lalu persoalan yang kedua adalah mereka memiliki keterbatasan mengakseskan pasar. Maka kita selaku badan usaha kemudian juga mengakseskan pasar, menciptakan pasar. Lalu kemudian tumbuhlah ekosistemnya. Nah, jadi SMK berkonsorsium, kemudian anak-anak praktek untuk membuat motor listrik, kita yang menyiapkan modalnya, lalu kita juga yang menyiapkan pasarnya. Dan alhamdulillah diterima. Ini ke depan akan jadi industri dikembangkan secara massal atau hanya proyek-proyek percobaan saja? Kan yang kita lakukan kemarin sudah bukan percobaan, artinya sudah ada pasar, ada yang membeli. Saya salah satu motor listrik yang ada di situ untuk angkut sampah, itu udah ada yang dibeli oleh BUMDes, ada yang dibeli oleh komunitas, ada yang dibeli oleh sekolah, ada yang dibeli oleh instansi. Berarti sudah diproduksi secara massal atau gimana? Iya, sudah diproduksi secara massal. Mungkin yang kita kenal ke massal kan se Indonesia, Bang. Ya. Tapi berarti ini sudah mulai diproduksi dan sudah mulai. Ada pasarnya. Jadi kalaupun sekarang pasar ada konsumen yang memesan kepada kita, udah kita langsung directkan ke SMK kita yang memproduksi. Jadi mereka memproduksi, kita yang pasarkan dan kita yang memodali ketika dia membutuhkan modal untuk produksi. Luar biasa, ide-ide brilian ini menurut saya ini sebuah langkah visioner sebenarnya dilakukan oleh
badan usaha milik daerah, dan selama ini kita rindu dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BUMD yang dikembangkan oleh putra daerah sendiri semuanya. Siap. Dan ini menjadi terobosan yang sangat bagus. Nah, tentunya tadi seperti yang dibilang Bang Hadi bahwa ketika kita bicara core bisnis ini banyak sekali unit usaha. Kan usaha tujuannya untung, Bang. Untung. Nah, dan saya punya catatan menarik bahwa sejak 2019 ya, kita mulai 2019, dividen tentunya yang disetor ya ke daerah itu di GNE kalau nggak salah Bang, tahun 2019 475 juta ya. Ya. Dan sejak Bang Hadi tahun berapa? 2019 itu 2019 itu startnya, kemudian tahun 2020 naik naik menjadi 1,2 miliar ya. Dan 2021 1,5. Iya. Ini trennya kan positif Bang. Ya. Dividen yang disetor ke kas daerah. Betul. Kan ini daerah menggelontorkan sekitar disetujui Dewan 100 miliar ya. Yang penyertaan disetujui modalnya. Penyertaan modalnya 100 miliar. Dulu tahun 2015 terpenuhi 20 miliar. Itu 20 miliar itu bentuknya aset, tanah, gedung ya. Kemudian ada sebagian pendanaan. Nah, kemudian setelah itu nggak ada nih. Nggak ada penyertaan modal. Sampai kami masuk 2019 kita mengajukan untuk menambah modal dasar. Karena kita kalau 20 miliar itu setara dengan perusahaan menengah kecil. Jadi kalau kita ingin besar, maka tentu modalnya juga harus ditingkatkan. Dan di 100 miliar itu berarti dikasih bertahap, Bang? Tergantung kemampuan daerah. Dan kita menyadari bahwa sejak 2019 akhir itu kita dilanda sama pandemi. Sampai sekarang sedang masa pemulihan, sehingga kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi. Tapi kita tentu berharap mudah-mudahan ke depannya di tahun 2023 itu bisa diberikan support berupa penyertaan modal. Jadi setelah itu kemudian tahun 2020 kita disupport 5 miliar. 5 miliar. Dan bahkan kalau saya baca-baca itu ketika awal masa sini kas itu 2,5 juta, betul nggak itu? Gimana? Ya, jadi, apa benar itu? Mungkin ya. Bang Hadi ngarang-ngarang aja atau gimana itu? Betul, apakah BUMD ini mulai kas hanya 2,5 juta itu gimana? Ya, itu ceritanya, saya dengar-dengar seperti itu. Kasnya itu ada 2.500.000, tapi piutangnya besar. Piutangnya lumayan besar, itu yang kemudian kita tagih, lakukan percepatan. Nah, kemudian hutang-hutang yang macet kita mulai jalankan lagi, penuhi lagi untuk memperbaiki portofolio keuangan. Karena penting portofolio keuangan. Kemudian setelah itu baru kita gandeng perbankan, melihat dari portofolio yang ada, lalu kemudian kita mencoba melaksanakan bisnis-bisnis baru, dan ternyata terselesaikan bisnis-bisnis itu. Lalu kemudian perbankan menjadi makin tertarik. Sekarang alhamdulillah hampir keseluruhan perbankan nasional maupun daerah memberikan support kepada kita. Jadi kalau memberikan kepercayaan. Ya, memberikan waktu kepercayaan. Itu berapa jumlah piutangnya? Saya sekitar lebih 20 ya. Piutangnya sekitar 9,7. 9,7. Sekarang update-nya terakhir keuangan karena itu banyak yang statusnya piutang macet ya. Piutang macet itu udah mulai ada pergerakan. Warisan lama, Pak. Ya, warisan ada yang dari tahun 2011. Iya. Ya, tapi tetap kita selesaikan masalahnya satu-satu sambil kita tetap melangkah. Jadi dulu saya istilahkan 2019 kita berlari sambil mengobati luka. Jadi tetap kita berlari, karena kalau jalan itu nggak akan bisa tercapai apa yang kita targetkan, maka kita berlari. Walaupun di kakinya ada yang luka, di tangannya ada yang luka, tetap kita berlari sambil menyelesaikan masalah-masalah itu. Karena ya sekarang saya ini mau masuk tahun keempat lah, 3 tahunan lebih saya di sini, dan kita berharap sampai nanti saya ditugaskan dalam periodisasi itu kan 5 tahun. Itu bisa membuat satu model
bisnis yang lebih baik daripada yang sebelumnya, sehingga siapapun ke depan mewarisi itu menemukan dalam kondisi sehat, gitu. Tidak pada kondisi sakit. Tapi yang menarik Bang Hadi, saya catat di sini bahwa BUMD GNE ini mengalami keuntungan tahun 2021 sekitar 10 miliar. Ya. Dari kondisi yang seperti yang kita tahu bersama sebelumnya, dan bisa untung sampai 10 miliar, itu menurut saya sebuah capaian yang luar biasa. Apa strategi yang dilakukan Bang Hadi ini dari segi bisnis sehingga dari sekian banyak usaha itu bisa menghasilkan keuntungan sebesar itu? Nggak banyak. Kalau strateginya seperti yang saya bilang itu nggak terlalu rumit. Yang kita perlukan itu adalah kemauan, keberanian, dan keyakinan. Jadi ketika kita mau, ketika kita berani, dan kita yakin apa yang kita jalankan bisnis punya potensi untung, maka kita jalankan. Dalam pelaksanaan pasti ada resiko, maka kita hadapi resikonya. Ya, itu yang kita sampaikan, yang terpenting tidak melanggar regulasi-regulasi yang ada. Itu yang kita dorong. Dan bisnis itu tidak mesti melulu soal modal, tapi bisnis itu terkadang juga tentang bagaimana kita berani memulai. Nah, itu. Sehingga dalam pelaksanaannya dulu tidak pernah berani menjadi perusahaan yang ikut tender, misalnya pemerintahan, proyek pemerintahan. Saya paksa untuk melengkapi seluruh dokumen persyaratan sehingga kita bisa mengikuti tender pemerintahan. Kita tidak berani menyediakan peralatan, alat berat misalnya, untuk memenuhi kebutuhan potensi bisnis yang ada di NTB. Kita mulai lakukan penyewaan alat berat, kita berani lakukan investasi. Kalaupun alat-alat yang belum kita miliki misalnya dibutuhkan, kita masih punya kemitraan dengan teman-teman yang memiliki peralatan tertentu yang kemudian bisa juga kita sewakan misalnya. Nah, itu salah satu model bisnis. Dan material konstruksi menurut saya juga menjadi salah satu potensi bisnis yang cukup besar. Kenapa? Kalau kita melihat potensinya itu dari belanja APBN, belanja APBD provinsi, APBD kabupaten, dan bahkan swasta. Itu yang paling besar itemnya kalau dikonstruksi adalah material. Material, makanya penting kita berani bermain di sektor material. Dengan melakukan investasi peralatan, dengan melakukan investasi membuka tambang baru misalnya. Kita punya tambang batu split di Lombok Timur, di Peringga Baya. Saya dengar-dengar itu untuk pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika, Bang. Kita menjadi subkon dari BUMN. Ada Paria Beton, kemudian ada PP Presisi, kemudian ada Adikarya, ada Waskita Karya, dan swasta-swasta lain. Ya, ketika kita tidak mampu masuk menjadi menkon, kita menjadi subkon. Gitu. Kita tidak bisa jadi subkon jasa, maka kita subkon material. Seperti itu. Jadi semua potensi itu kita lihat dan ukur berdasarkan kemampuan, dan kita mulai. Itu yang paling penting. Luar biasa. Ini memang tidak, modal itu tidak hanya uang ya, tidak tapi hanya uang, juga kemauan dan untuk melakukan keberanian ya. Buktinya sekarang kita tidak punya modal besar misalnya dari support dari APBD, tapi perbankan mau memodali kita misalnya ketika kita memiliki pekerjaan yang jelas dengan siapa kita diberikan pekerjaan. Berarti Bang Hadi berhasil membangun kepercayaan terutama lembaga perbankan yang untuk support modal gitu. Ya, itu tidak mudah ya. Tidak mudah karena bisnis itu ketika dia mendapatkan kepercayaan dari perbankan itu dikatakan bisnis hidup. Tapi dulu kan ketika kita masuk posisinya itu adalah posisi perbankan memberikan label bahwa kita penilaiannya itulah blacklist BI checking. Itu blacklist. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, modal kita nggak punya, kepercayaan publik kita tidak miliki, kemudian perbankan nggak berani mensupport kita karena blacklist BI checking, maka itulah yang saya sebut tadi, kita perbaiki portofolio keuangannya, gitu. Dan itu tidak mudah. Tentunya tidak mudah, Bang Hadi. Ya. Pasti apalagi BUMD seperti GNE ini banyak mendapat sorotan, tidak hanya masyarakat juga media bahkan. Hadi. Ini saya lihat tantangannya berat sekali di GNE. Apakah
menurut Bang Hadi gimana? Berat apa enggak sih? Enggak berat-berat amat. Kalau kita kerjakan bersama, nawaitunya baik, tujuan kita adalah untuk kebaikan, ya kita santai-santai aja. Tantangan apa yang dihadapi selama ini? Kan tidak hanya bisnis, saya lihat juga GNE juga ada kaitan sosial, politik juga ada masuk. Gitu. Gimana? Ya seninya di situ. Seninya di situ. Makanya saya bilang Gimana kalau kita berbisnis, ketika kita berani, ya, maka kita juga harus siap menghadapi resiko-resiko. Jadi kalau ada resiko apapun ya bagian yang harus dihadapi dengan tenang dan sesuai dengan aturan. Bang Hadi, isu tentang GNE ini kan sering kita baca di media dan tentunya tantangan ini tidak mudah. Bang Hadi sendiri selaku direktur utama, apa tantangan yang paling berat yang dihadapi selama membangun citra GNE ini sampai capaian sampai saat ini? Ya, tentu tantangan yang paling berat adalah membangun trust, ya, kepercayaan karena ini adalah perusahaan daerah, bukan milik Samsul Hadi pribadi, tapi dimiliki oleh daerah, dan kepercayaan itu penting oleh masyarakat, oleh pemerintah, ya kan? Oleh semua pihak. Itu yang paling penting dan menjaganya. Nah, kepercayaan ini kan tidak mudah menjaganya. Jadi ketika sudah dipercaya, menjaganya itu juga menjadi satu tantangan yang harus terus kita pelihara sehingga kemudian ini bisa sustain terus, berkelanjutan, tentu dengan target dan capaian-capaian yang terus kita tingkatkan. Dan terus bergerak. Ya, bagi saya ini adalah ruang ibadah. Ruang ibadah. Luar biasa. Yang satu isu ya, saya pengen clearkan di Bang Hadi sendiri ini selaku direktur. Dulu kan GNE ini, kita ini bukan flashback ya, tapi mau mengclearkan sebenarnya. GNE itu BUMD yang menjadi, ya basta istilah mohon maaf, tampungan. Dan dulu ada kesan seperti itu. Bang Hadi sadar nggak tentang kesan waktu itu yang trust tadi itu? Tidak hanya di sisi keuangan, juga ada misalnya orang-orang tertentu hanya yang ditempatkan di situ. Ya, kita menemukan situasi yang katanya begitu. Iya. Tapi bagi saya, orang mau dia dititip, orang tidak dititip, tapi ketika dia effort kerjanya sesuai dengan habit yang ada dengan dunia kerja yang profesional, maka silahkan saja gitu kan. Tapi kalau dia ternyata tidak mampu memenuhi KPI yang sudah kita tetapkan dalam pelaksanaan kinerja, maka siapapun itu, termasuk saya, ketika saya tidak bisa memenuhi apa yang menjadi standar kinerja, juga mendapatkan teguran. Jadi tidak hanya staf dan karyawan, termasuk saya sampaikan kepada manajemen itu, saya pun berhak untuk ditegur, ya, kalau tidak melenceng dari apa yang sudah ditetapkan. Berarti betul-betul menekankan profesionalisme. Ya. Dan semuanya terukur berarti. Betul. Kalau kita mau berjalan ya kita harus di jalurnya, harus on the track. Jadi kalau keluar dari jalur ya nggak bisa jalan, munsep kita, Pak. Iya. Menghadapi isu-isu di luar itu kan juga tidak mudah, Bang Hadi. Tidak mudah. Ya. Nah, oke Bang Hadi, apa kira-kira next-nya lah ini? Ini kan sudah luar biasa menurut saya. Jadi capaian dari mulai 2,5 juta sampai mungkin ada keuntungan 10 miliar. Itu kan sebuah pekerjaan besar yang tidak mudah tentu, apalagi dengan BUMD seperti ini dengan banyak menghadapi isu. Nah, kira-kira dan setelah menghadapi the best step ini dan sampai sekarang di titik ini, next-nya apa nih? Rencana atau impian yang proyeksi GNE, entah Bang Hadi masih di sini atau diganti orang lain, dan bagaimana itu juga? Kita memang berharap BUMD ini menjadi salah satu penggerak ekonomi di daerah ya, yang memiliki kemanfaatan untuk pemegang saham dalam hari ini pemerintah. Lalu kemudian juga memiliki kemanfaatan bagi masyarakat. Maka penting BUMD ini memang ke depan itu memiliki perkembangan bisnis sesuai dengan arah pembangunan.
arah pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga mengoptimalkan potensi sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerahnya untuk bisa memiliki nilai tambah yang besar bagi secara bisnis maupun secara sosial ekonominya. Itu harapan kita. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya Bang Hadi. Thank you. Luar biasa, banyak sekali tadi pelajaran kita dapat yang meskipun singkat tapi kita sudah menyerap banyak inspirasi dan pelajaran dari Bang Hadi. Baik, Tribuners, itu tadi Terima kasih. Perbincangan kita dengan Pak Samsul Hadi, Direktur Utama GNE. Banyak hal tadi yang sudah diungkapkan dan tentunya ini menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita semua. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan motivasi bagi kita semua untuk terus maju sehingga impian untuk mewujudkan NTB bentuk gemilang itu terwujud dan kita bisa rasakan bersama. Baik. Terima kasih Bang Hadi. Thank you. Luar biasa. Semangat terus Bang Hadi. Sering-sering ngopi di sini. Ya. Baik Tribuners, kita akhiri bincang-bincang Tribun Lombok hari ini. Sampai ketemu di edisi Bincang Tribun Lombok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Luar biasa.